بسم الله الرحمن الرحيم طه ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyiati hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Selamat berjumpa dalam konten kami, yaitu di konten Masjid Nurul Islam. Pada kesempatan ini kami akan memberikan satu tema, yaitu tentang tahun Hijriah. Apakah tahun Hijriah itu dan bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pada tema kali ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahwasanya tahun Hijriah itu adalah tahun penanggalan Islam, yaitu pertama kali dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu 17 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 itu dikirimi surat oleh gubernur, yaitu yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat Nabi yang pernah mendamaikan antara kubu Ali bin Abi Thalib dan juga dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Musa al-Asy'ari ini diangkat sebagai gubernur di Basrah, yaitu dekat Irak. Jadi merupakan gubernur yang dipercaya setelah menggantikan Mughirah. Kemudian setelah beberapa kali surat menyurat dengan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, beliau kesulitan dari mana surat-surat ini datangnya dan kapan penanggalannya. Jadi dia bingung. Oleh karena itu dia memberikan pendapat kepada Umar bin Khattab supaya setiap surat itu ada penanggalannya, jadi bisa terurut surat-suratnya itu. Akhirnya Umar bin Khattab menyetujui hal ini. Kemudian beliau rapat dengan para sahabat, kapan kira-kira satu Hijriah itu dicanangkan, yaitu ditetapkan. Akhirnya ada para sahabat yang memberikan pendapat, bagaimana kalau ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kalau pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama kali. Yang ketiga adalah bagaimana ketika hijrah Nabi. Dan ada yang lain, bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Umar bin Khattab menetapkan bahwasanya tahun Hijriah itu adalah ketika hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Karena hijrah itu adalah antara yang memisahkan antara hak
dan batil. Itulah hijrah. Akhirnya ditetapkan bahwa hijrah Nabi itu adalah sebagai tahun hijriah. Hijriah berasal dari kata hijrahnya Nabi. Ya, hijriah itu. Nah, kemudian penanggalannya itu bagaimana? Apakah penanggalan itu bulannya yang pertama itu apa? Kemudian ditetapkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya penanggalan pertama itu yaitu pada bulan Muharram. Kenapa kok bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu adalah syahrullah, yaitu bulan haram yang dimuliakan. Jadi ada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Dzulqa'dah, yang ketiga adalah Zulhijjah, dan keempat adalah bulan Rajab. Kemudian Umar bin Khattab menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dari tahun Hijriah. Itulah sekilas daripada sejarah adanya tahun Hijriah di dalam penanggalan Islam. Jadi antara Masehi dengan Hijriah itu kira-kira ada 560 tahun selisihnya. Itulah penanggalan daripada Hijriah itu. Kemudian saya ingin menambahkan di sini bahwasanya apa arti hijrahnya Nabi itu? Kenapa Nabi itu hijrah? Karena ada hubungannya antara tahun Hijriah dengan hijrahnya Nabi. Ternyata bahwasanya hijrah Nabi itu sudah direncanakan oleh Nabi ketika beliau mendapat wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Bahwasanya Nabi ketika mendapatkan wahyu didatangi oleh malaikat Jibril dengan mengatakan Iqra, mana biqari, didekap oleh malaikat Jibril sampai 3 kali Iqra. Kemudian sampai ada wahyu 5 ayat, yaitu Iqra a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah yang pertama kali diturunkan di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW didekap oleh malaikat Jibril, maka kemudian gemetarlah kedinginan, turun dari Gua Hira, kemudian menemui istrinya dan mengatakan selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 6467. Ya, bisa dibuka nanti ya. Jadi ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian beliau merasa takut, kedinginan, kemudian turun dari Gua Hira, akhirnya sampai ke rumah mendapati istrinya, kemudian beliau minta diselimuti, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ketika sudah kemudian sudah reda, keningannya sudah, badannya sudah seperti semula, akhirnya beliau ditenangkan oleh Khadijah. Tenanglah wahai Nabi, engkaulah yang akan menjadikan Nabi, engkau akan dijadikan oleh Allah sebagai Nabi. Kemudian beliau diantarkan kepada Waraqah bin Naufal. Ini adalah sepupu Khadijah dari ayahnya Khadijah. Akhirnya Waraqah mendapati Nabi itu sebetul apa yang
dituliskan oleh Taurat dan Injil. Beliau adalah seorang Nasoro pada saat itu yang masih lurus. Beliau mengatakan, aduhai, ya, kalau aku masih muda, kalau aku masih gagah perkasa, aku akan terus membelamu, karena engkau suatu saat nanti akan diusir kaummu. Kemudian Nabi bertanya, apakah saya nanti akan diusir? Iya, kau akan diusir. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rorokoh itu kemudian mengatakan dia akan diusir, maka beliau itu mencanangkan atau merencanakan, bagaimana nanti kalau saya akan diusir, saya harus mendapat tempat, ya kan, harus mendapat tempat, ya. Itulah rencana Rasulullah, bagaimana saya mendapatkan tempat ketika nanti saya akan diusir. Karena Rasulullah SAW mempunyai suatu sifat, yaitu 4 sifat, yaitu apa? Pertama adalah sidik, artinya benar. Amanah adalah bisa dipercaya. Tabligh, mendakwahkan, dan keempat adalah fatonah. Apa artinya fatonah? Adalah cerdas. Nabi SAW itu adalah orang yang paling cerdas di dunia ini, ya. Tidak ada kecerdasan yang bisa didapati oleh seorang manusia kecuali Nabi SAW. Betapapun berapa banyaknya ayat yang turun yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, beliau langsung hafal. Tidak bertanya lagi. Beliau tidak pernah bertanya lagi, apa tadi itu Jibril yang kau sampaikan kepada aku? Tidak. Bahwasanya langsung menyerap dalam pikirannya dan kemudian bisa menghafalkan. Beda dengan kita ini, ya. Kita kalau membaca Quran itu harus berulang-ulang sehingga baru beberapa kali bisa menghafalkan. Tapi beliau tidak. Sifat fatonah inilah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi bagaimana nanti supaya saya nanti itu diusir dari Mekah, atau kaumku itu kan, kaum saya itu ada di Mekah, kata Nabi, maka saya harus punya tempat untuk terus mendakwahkan risalah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya beliau kemudian pertama mendakwahkan pada keluarganya, pada saudaranya Ali bin Abi Thalib, adalah seorang yang masih belia, yang bisa menerima keislaman. Kemudian juga pada sahabat terdekatnya juga, Abu Bakar As-Siddiq, bisa memasukkan Islam. Setelah itu beliau merencanakan berdakwah ke Taif. Mungkin Taif itu akan menjadi daerah hijrah nanti saya. Kemudian beliau ke Taif untuk berdakwah, bukannya diterima, malah mendapatkan lemparan-lemparan batu, sehingga malaikat penjaga gunung yang di Taif itu sampai gergetan melihat penduduk Taif seperti itu. Apakah kau ingin aku tumpahkan gunung ini kepada mereka, wahai Muhammad? Jangan. Mungkin orang-orang ini yang tidak menerima aku, suatu saat anak-anak mereka yang akan menerima Islam ini. Begitulah kesabaran beliau, Nabi SAW, dalam mendakwakan risalah Islam ini. Di Taif tidak ada satu tempat yang kondusif. Kemudian ketika dakwah di Mekah ini sudah berkembang, beberapa orang yang bisa masuk Islam, maka terjadi intimidasi yang sangat keras dari orang-orang Quraisy. Kemudian juga pernah diblok. Jadi istilahnya itu tidak boleh
orang-orang Islam ini menikah dengan orang-orang Quraisy. Tidak boleh berdagang antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Islam. Jadi istilahnya adalah di embargo, istilahnya di embargo, ya. Orang-orang Muslim di embargo supaya tidak berhubungan dengan orang-orang musyrik yang lain. Nah itulah sehingga sangat menderita. Suatu saat Nabi SAW mendapatkan suatu tempat yang ada di daerah di mana di situ ada seorang raja yang bernama Najasyi. Maka diutuslah, tempat itu adalah yang namanya Habasyah. Ya. Di situ Nabi memberikan kepercayaan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk berhijrah ke sana karena banyak tekanan dari orang-orang Quraisy. Nah, itu juga merupakan suatu rencana Nabi. Hijrah ke Habasyah ini juga ada satu kegagalan karena tidak kondusif, karena masyarakatnya itu adalah masyarakat orang-orang Nasoro, tetapi rajanya bisa menerima, yaitu Raja Najasyi. Setelah kegagalan dalam hijrah yang ke beberapa kali ini ke Habasyah, akhirnya balik lagi. Kemudian beberapa tahun kemudian seorang sahabat Nabi yang masuk Islam adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Beliau diutus untuk mendakwahkan Islam ini ke Yathrib. Nah, mungkin 2 atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, beliau diutus oleh Nabi untuk mendakwahkan Islam itu ke penduduk Yathrib. Di sana di Yathrib itu ada 2 kubu yang saling berperang, yaitu suku Khosraj dan suku Aus yang saling berperang. Singkat cerita, bahwasannya Mus'ab bin Umar ini dengan santunnya dalam berdakwah, dengan senyumnya dengan berdakwah itu, mereka bisa meluluhkan hati orang-orang Aus dan Khosraj dan menerima Mus'ab bin Umair dengan keislamannya. Mereka mau menerima Islam meskipun mereka belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, jadi di sini hijrah ini memberi Nabi sudah menemukan daerah yang kondusif, yaitu di Yathrib itu. Kemudian baliklah Mus'ab bin Umair kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di sana sudah siap untuk menjadi daerah hijrah. Nah, oleh karena itu hijrah di sini itu ada suatu perencanaan, planning betul dari Nabi ketika beliau masih mendapat satu wahyu yang pertama kali. Jadi tidak sekonyong-konyong, ayo hijrah ke sana bareng-bareng begitu. Sekonyong-konyong hijrah bareng semuanya. Nah, siapa kemudian yang akan menampung? Siapa yang kemudian akan memberikan pertolongan kalau tidak dikenalkan dulu kan? Ya, itulah. Jadi hijrah itu adalah sebuah perencanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun juga sudah menjadikan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dijalankan oleh Nabi adalah semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dijadikan oleh Nabi itu adalah bukanlah menurut hawa nafsunya, tetapi melainkan dari wahyu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi saya pribadi. Akhirul karam dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. طه ما